Indonesia dengan NIM 3 digit akhir 103 akan menjawab soal UAS AIK pada nomor yang pertama, nomor 1. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akidah adalah kepercayaan dasar atau keyakinan pokok, dan dalam bahasa Arab, akidah adalah kata yang berasal dari al-aqdu yang berarti ikatan, atau sidku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat, al-ihkamu yang artinya mengokohkan atau menetapkan, dan Arab bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Akidah adalah apa yang diyakini oleh seseorang. Akidah merupakan perbuatan hati, yaitu kepercayaan hati dan pembenaran terhadap sesuatu. Lalu menurut istilah atau terminologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Keyakinan ini tentu saja harus sesuai dengan realita agar akidah yang dimiliki menjadi benar. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 1B. Prinsip pertama yaitu berserah diri pada Allah dengan bertauhid. Maksud prinsip ini adalah beribadah murni kepada Allah semata, tidak pada yang lainnya. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam ibadah. Sesembahan itu beraneka ragam. Orang yang bertauhid hanya menjadikan Allah sebagai sesembahan, seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma amiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu agama yang lurus. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Lalu prinsip yang kedua, taat kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Orang yang bertauhid berarti berprinsip pula menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketaatan berarti menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Jadi tidak cukup menjadi seorang muwahhid tanpa ada amal. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Tidak cukup seseorang berprinsip dengan dua prinsip tersebut yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Tidak cukup hanya beribadah kepada Allah saja, ia juga harus melepas diri dari syirik dan pelaku syirik. Jadi prinsip seorang muslim adalah ia meyakini batilnya kesyirikan dan ia pun mengkafirkan orang-orang musyrik. Karena prinsip seorang muslim adalah mencintai apa dan siapa yang Allah cintai, dan membenci apa dan siapa yang Allah benci. Seperti dalam firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, yang artinya sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardizia Monika dengan NIM 2022-188-0022. Jadi, pada video kali ini saya akan menjawab nomor 2A yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan akidah sahihah yang murni dan konsekuen? Jelaskan. Jadi, pengertian akidah sendiri itu adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi. Menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Lalu, pengertian akidah sahihah yang murni dan konsekuen itu artinya akidah sebagai suatu sumber kepercayaan atau keyakinan yang kuat dianggap benar oleh masyarakat Islam saat itu.
dan juga hingga pada masa sekarang. Lalu, dalam Islam, akidah mencakup iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Secara bahasa, akidah diartikan sebagai ikatan atau kepercayaan, sedangkan dari segi akidah adalah keyakinan yang kuat terhadap suatu zat tanpa ada keraguan sedikit pun. Secara garis besar, akidah itu meliputi rukun iman, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Lalu lanjut untuk nomor 2B yang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan syirik dan syirik modern dan bagaimana cara menanggulanginya? Jelaskan. Jadi syirik itu berasal dari bahasa Arab yang artinya asyirku, yaitu ta'adudul alihati atau kemusyrikan. Kedua, al-musyariku yaitu sekutu atau peserta. Tiga, anasibu bagian. Dan keempat, asyirkatu wasi syarikatu yang artinya persekutuan atau perseroan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan, anggapan, atau etikat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang lain. Seakan-akan ada yang maha kuasa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Syirik merupakan dosa besar yang tidak terampuni. Lalu, yang dimaksud dengan syirik modern yaitu menyekutukan Allah yang tanpa terasa dan disadari, namun banyak yang melakukan dan secara terang-terangan dilakukan umat beragama Islam sendiri, berupa hidup materialistik dan lebih senang uang daripada untuk melakukan ibadah. Lalu cara menanggulangi syirik modern yaitu dengan cara membina generasi muda agar paham tentang syirik sehingga tidak melakukan perbuatan syirik. Yang kedua, memperbanyak syiar dakwah agama kepada masyarakat awam sehingga mereka tidak melakukan perbuatan syirik. Ketiga, memblokir semua situs atau media yang berisikan kemusyrikan kepada Allah. Dan yang terakhir, menjelaskan tentang pentingnya mencegah perbuatan syirik dan manfaat yang didapatkan jika tidak melakukan perbuatan syirik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratika dari Mahir 066. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS AIK nomor 3. Yang pertama yaitu tentang pengertian ibadah menurut Himpunan Putusan Tarjih. Menurut Himpunan Putusan Tarjih, pengertian dari ibadah yaitu bertakorup atau mendekatkan diri kepada Allah dengan menaati segala bentuk perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menjalankan segala amalan yang diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah umum dan ibadah khusus. Ibadah umum yaitu segala amalan yang diizinkan Allah, sedangkan ibadah khusus yaitu segala bentuk amalan yang telah ditentukan Allah tentang cara-caranya ataupun tingkatan dan perinciannya sudah ditentukan. Pertanyaan kedua yaitu tentang manfaat dari ibadah di kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, hidup menjadi tenang dan damai karena kita selalu melibatkan Allah dalam segala urusan yang kita lakukan. Lalu yang ketiga, dengan beribadah kita mengakui keberadaan Allah sehingga kita akan malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Lalu yang keempat yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, mencapai ridho Allah apabila kita beribadah dengan tulus dan ikhlas untuk mencapai ridho Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafan Al-Faltorik dengan NIM akhir 050. Di sini saya akan menjawab WSIK nomor 4 terlebih dahulu. Yang pertama, memiliki soal seringkali terjadi polemik tentang jumlah rakaat dalam sholat tarawih di bulan Ramadan antara yang 11 rakaat dan yang 23 rakaat. Kemudian pertanyaan yang A, bagaimana ketetapan Muhammadiyah dalam masalah tersebut? Jelaskan dengan disertai dalil. Kemudian yang B, bagaimana pendapat saudara sendiri? Jelaskan disertai argumentasi. Yang pertama di sini terdapat dalil yang berbunyi An Abi Salamah ibnu Abdirrahman
Rahman annahu sala'a Aisyata kaifa kanat salatu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadana qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fihi Ramadana wala fi ghairihi ala ihda asrata ra'atan yusalli arba'a fala tas'al an husnihinna wa tawalihinna summa yusalli arba'a fala tas'al an husnihinna wa tawalihinna summa yusalli salasa, yang memiliki arti yaitu dari Abi Salamah Ibnu Abdurrahman dilaporkan bahwa ia bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana sholat Rasulullah SAW di bulan Ramadan. Aisyah menjawab, Nabi SAW tidak pernah melakukan sholat as-sunnat di bulan Ramadan dan bulan lainnya lebih dari 11 rakaat. Beliau sholat 4 rakaat dan jangan kau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lagi 4 rakaat dan jangan engkau tanya bagaimana indah dan panjangnya. Kemudian beliau sholat lalu lagi 3 rakaat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Karena sholat tarawih itu ibadah matlah, kita harus ittiba kepada Rasulullah SAW. Bahkan Imam Asy-Syafi'i berkata, apabila hadis itu sahih, itulah pendapatku. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian bagaimana pendapat saya sendiri? Menurut saya ada yang menyarankan sholat tarawih itu 11 rakaat, yakni termasuk 3 rakaat witir. Cara sholat itu adalah tiap 2 rakaat salam sehingga diakhiri dengan 1 rakaat witir. Ada pula yang menyarankan sholat tarawih itu 20 rakaat, yakni termasuk 3 rakaat witir. Hal itu berdasarkan keyakinan. Tak ada keterangan yang pasti tentang jumlah rakaat sholat tarawih, sholat tarawih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Pada akhirnya sholat 11 atau 23 rakaat itu masih lebih baik daripada mereka yang tidak sama sekali sholat tarawih. Ada hadis Rasulullah SAW, yaitu barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena keimanan dan pengharapan ridha Allah, niscaya kamu diampuni dosanya yang telah lalu. Sholat tarawih pun sangat dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah, baik di masjid maupun tempat-tempat lain yang mulia. Pasalnya derajatnya sholat berjamaah lebih tinggi daripada sholat sendirian. Apalagi nuansanya adalah bulan suci Ramadan ketika pahala amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah SWT. Di sini saya akan menjawab nomor 5, yaitu memiliki soal syirik memiliki derivasi atau turunan yang banyak sekali, misalnya takhayul dan khurafat. Yang pertama, jelaskan masing-masing disertai contoh. Kemudian yang B, jelaskan bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama saya akan menjelaskan tahayul. Tahayul adalah percaya akan hal gaib yang datangnya dari mitos atau ramalan. Percaya akan ramalan dukun, percaya pada mitos-mitos leluhur adalah salah satu contoh dari tahayul. Kemudian ada yang selanjutnya khurafat. Khurafat yaitu percaya akan benda-benda gaib yang dapat memberi manfaat pada manusia. Yang yaitu memiliki contoh adalah meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah atau tabaruk. Kemudian memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, diyakini sebuah benda keris, batu, dan lain-lain yang memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan. Kemudian selanjutnya adalah bid'ah. Bid'ah adalah merupakan mengadakan amalan yang tidak ada sebelumnya dalam syariat agama Islam. Yaitu contohnya cara selamatan orang meninggal pada hari pertama sampai hari ke-7, hari 40 harian dan 1000 harian. Kemudian saya akan menjawab yang B, yaitu bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Barang siapa yang melakukan syirik besar, maka seluruh amalannya akan gugur. Kemudian yang meninggal dalam keadaan belum bertobat, maka tidak akan diampuni oleh Allah SWT dan akan dikekalkan di dalam neraka. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.